Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya di dealer. Kali ini saya sedang berada di dealer Yamaha, lebih tepatnya di dealer PT Idaman Megah Indah di daerah Kertabumi, Karawang. Dan di samping saya ada motor NMAX Neo dan Aerox Alpha. Saya mau review kedua motor ini. Oke guys, ikuti saya. Come on. Nah ini dia guys motornya di depan saya. Yang di depan kiri saya itu dia Aerox Alpha. Dan yang di depan kanan saya itu dia NMAX Neo. Oke guys, kita lihat detail kedua motor ini dari dekat. Nah ini dia guys, motor maksinya dari Yamaha. Aerox, dia motor paling populer di kalangan kaula muda. Sementara untuk NMAX, dia motor paling fenomenal dari Yamaha setelah dia menyematkan nama turbo. Sebenarnya kedua motor ini tidak bisa dikomparasi guys, karena kedua motor ini dia berbeda konsep atau berbeda segmentasi. Jadi dia itu memang beda lah ya, beda peruntukan lah kira-kira begitu. Tetapi yang sudah pasti kedua motor ini dia lawan tangguh bagi para kompetitornya. Nah itu dia guys, apalagi Aerox Alpha nih, dia sekarang menyandang nama Alpha. Nah ini dia Alpha 155, dia diharapkan menjadi leader di kelasnya atau di segmennya kira-kira begitu guys. Sementara NMAX Neo kita tahu sendiri dari dulu motor terlaris dari Yamaha NMAX ya sekarang Neo yang terbaru karena dia menyandang nama turbo begitu guys. Jadi video kali ini saya peruntukkan bagi mereka sekitar usia 30 tahunan 30 tahunan. Jadi gini guys, yang saya maksud, kalau usia 20 tahunan itu rata-rata mereka ini nih menyukai motor Aerox. Apalagi sekarang saya bilang di awal tadi pakai Alpha ini, dia menyandang nama turbo juga nih sebenarnya nih guys, Alpha turbo begitu ya. Cuman yang di depan saya ini semuanya tipe standar. Jadi saya mewakilkan Aerox Alpha tipe standar dan NMAX Neo tipe standar. Begitu kali ya. Kembali lagi ke Aerox ini guys, Aerox Alpha, dia memang diperuntukkan mereka-mereka di usia 20 tahunan. Jadi sekali lagi di awal saya bilang dia ini paling digemari, difavoritkan oleh kaula muda. Karena memang dia punya konsepnya benar-benar sporty, udah kebangetan, kira-kira begitu. Sementara untuk NMAX Neo NMAX Turbo dia cenderung di usia-usia 40 tahunan. Bahkan saya sering bilang kalau kita menunggangi motor NMAX ini seolah kita ini bapak bos atau nyonya bos gitu. Jadi usia 30 tahun itu biasanya masih bingung ya antara memilih Aerox yang masih berjiwa muda tadi, dan juga sisi lain dia juga ingin membahagiakan keluarganya dengan membonceng ke motor NMAX ini guys. Karena memang sekali lagi untuk posisi riding NMAX ini paling enak atau paling nyaman bagi keluarga, biasa diangkut kabeh sak keluarga di dia di NMAX, kira-kira begitu kali ya. Jadi sekali lagi disclaimer, antara NMAX dengan Aerox itu tidak bisa dikomparasi, hanya saja ini gambaran bagi mereka yang ingin lebih kenal lagi dengan kedua motor impiannya ini. Oke ya, kita mulainya dari harga dulu kali ya. Aerox Alpha itu dibanderol OTR Karawang Rp30.685.000. Sementara NMAX Neo tipe standar dia dibanderol OTR Karawang Rp33.725.000. Jadi selisihnya kira-kira 3 juta. 3 juta lebih dikit. Nah, 3 juta lebih berapa tuh? 50.000 kali ya. Nah, itu ya. Oke. Terus apa sih bedanya antara Aerox dengan NMAX? Yang pasti di awal saya bilang ya konsep yang berbeda. Sementara untuk basic mesin, engine, kedua motor ini sama persis. Kedua motor ini menggendong mesin 155 cc full injection 1 silinder 4 katup berpendingin cairan. Dan dia punya teknologi PPA terbaru yang sebelumnya disematkan kepada Lexus 155 dan NMAX. Terus terakhir sama Aerox ini. Jadi lebih mantap, tarikannya lebih kencang, kira-kira begitu ya. Oke. Terus untuk fiturnya hampir mirip guys, hampir mirip lah ya. Kedua motor ini pencahayaannya sudah LED dan dia sudah Pro G keduanya. Bedanya dari tampilan
desain proyeknya itu. Yang ini bulat. Nah ini dia, ada 2 klaster, atas tuh kelihatan, bawah lampu jauh, ini lampu dekat, kira-kira begitu ya. Terus kalau ini juga Proji, cuman dia desainnya kotak blok. Ini juga terang benderang, lihat tuh dia 2 klaster, juga punya DLR. Nah ini untuk sen kedua motor ini masing-masing sudah LED, termasuk Aerox yang terbaru dia naik ke atas. Nah ini yang sebelumnya ada di bawah, begitupun dengan Neo yang terlebih dahulu yang tadinya ada di fairing naik ke atas. Nah dia menyatu begitu ya. Dan juga untuk pencahayaan belakang kita lihat masing-masing juga sudah LED, full LED pencahayaannya. Ini NMAX, ini Aerox, termasuk sennya Aerox sudah LED. Dan ini stop lamp desain terbarunya, dia mirip-mirip R1 gitu. Nah ini juga desain terbaru dia guys, ini lebih warnanya semuk, menyamarkan, lebih terlihatnya garang. Untuk review lebih lengkapnya saya pernah juga nge-review kedua motor ini di video-video saya sebelumnya. Jadi ini hanya gambaran untuk fitur yang ada di Aerox Alpha standar dan NMAX Neo standar. Terus untuk kaki-kaki depan juga sekarang sama Aerox dengan NMAX. Dia punya 30 mm diameter lingkarannya ini. Jadi Aerox sekarang itu lebih besar ketimbang yang di versi sebelumnya. Nah ini juga 30 mm. Biasanya kalau gede itu lebih enak ketika kita handling gitu guys. Dia lebih enak juga meredam getaran, akselerasinya lebih mantap. Terus untuk ukuran ban ini mungkin beda ya. Kalau Aerox dia memang terkenal dengan ban gede, ban gambot, ban motor-motor moge gitu guys. Untuk Aerox yang depan ukurannya 110/80 ring 14, sementara untuk NMAX dia yang depannya 110/70 ring 13. Kalau sistem pengereman sama, dia disc brake, kalipernya 1 piston, bahkan piringannya pun sama. Nah cakramnya itu, model desainnya sama persis. Oke ya. Walaupun kedua motor ini visual atau windshield berbeda dari tampilan depan, kita lihat dulu ya, biar nggak penasaran, lebih enak, lebih jentre. Ini visornya Aerox dan ini windshieldnya untuk NMAX. Nah kalau dari depan tentunya NMAX lebih besar sekali. Coba kita lihat kalau dari balik speedometer, ini sebenarnya sama guys, fungsinya itu untuk menutupi speedometer biar nggak terlalu silau kena sinar matahari. Nah kelihatan untuk NMAX, begitupun dengan ini. Nah naik ke atas dia menutupi speedometer. Cuman bedanya karena Aerox dia tidak punya deck yang maju ke depan. Kalau ini, nah ini dia yang deck ini guys. Jadi seolah kalau ini seperti mengendarai pesawat tempur. Ya, mantap lah saya bilang, ini kayak bapak bos nih guys kalau duduk sini, kayak di dashboard mobil. Begitu ya. Terus untuk fitur-fitur yang ada di stang NMAX, lampu jauh, lampu dekat, sen kiri, sen kanan klakson, terus menu, terus di sini ada stop start system, lampu hajat. Terus kalau yang Aerox ini sama lah ya, lampu jauh, lampu dekat, sen kiri, sen kanan klakson, menu, terus lampu hajat. Oh yang tipe Aerox apa, dia tidak punya stop start system, beda dengan NMAX. Nah kalau di kompartemen bedanya NMAX itu punya 2 laci. Yang kiri dia dalam banget seperti sumur guys, masuk ke dalam. Dia punya power outlet, cuman dia belum USB, harus pakai perangkat lagi yang NMAX tipe standar. Dan lacinya ini bisa dibuka tutupnya. Nah itu. Sementara kalau Aerox cuma 1 lacinya, ada di sebelah kiri. Lacinya kita buka, ini untuk power outlet dan dia sekarang sudah USB. Nah ini jadi tinggal colokin wae atau kudu pakai adaptor lagi. Nah kalau yang di sininya nggak ada, karena masing-masing tipe standar, jadi kunci starter kayak biasa, dia mengandalkan kunci stang dan magnet. Begitupun dengan sama NMAX. Nah ini juga dia kuncinya starter kayak biasa. Oke ya. Terus kedua motor ini tipe standar Neo NMAX, dia punya connected, bisa terhubung ke smartphone. Begitupun dengan ini punya terkoneksi ke smartphone. Ada nanti notifikasi di speedometer, seperti panggilan masuk atau WA, kira-kira gitulah ya, notifikasi begitu-begitu. Terus untuk deck, walaupun kelihatannya sama dimensinya, tetapi berbeda kapasitasnya.
Untuk bensinnya NMAX dia 7,1 liter. Sementara untuk kapasitas bensinnya Aerox 5,1 liter. Masing-masing sama dia dek punggung. Untuk jok ya sama-sama besar dan lebar karena memang kedua motor ini dia dimensinya besar atau maxi. Kalau NMAX, nah ini guys, jadi ada pembatas juga sih. Kalau ini lebih terlihat memisah gitu guys antara radar dan boncengar karena dia ada jahitan gitu. Aerox. Oke ya. Untuk bagasi juga sama, cuman ini nggak bisa dibuka guys, nggak ada kuncinya nih guys, mohon maaf ya guys. Saya pernah buka kedua bagasi ini sama, kapasitasnya kurang lebih 24 sampai 25 lah paling banyak itu. Yang pasti helm bisa masuk satu, kalau nggak helm standar atau helm bogo. Oke ya. Untuk buritan, kalau ini punya behel, kalau ini tidak punya behel, behelnya menyatu dengan bodi. Nah ini kalau kita di parkiran angkatnya lewat sini. Jadi lebih seperti inilah tentunya. Terus untuk kaki-kaki belakang, nah ini beda guys. Kalau yang Aerox apa standar dia tidak punya subtank, dual shock. Sementara kalau ini tipe standarnya Neo punya subtank, dual shock tentunya begitu. Nah dari sini nih. Nah itu dia. Untuk ukuran ban ya beda lagi guys karena Aerox sekali lagi motor ban gede, dia ban moge. Untuk yang NMAX dulu nih, berapa ukurannya? Yang belakang sebentar guys, saya cari dulu biar lebih valid lah ya. 130/70 ring 13, sistem pengereman disc brake dengan kalipernya 1 piston. Terus untuk Aerox ini gede banget guys, lebih gede daripada yang depan tadi. Coba kita lihat, nah ini guys, 140/70 ring 14, sistem pengereman disc brake. Aerox apa yang kalian inginkan? Nah ini guys, sistem pengereman disc brake, kaliper 1 piston. Oke ya. Desain knalpot sama lah ya, ini knalpotnya Aerox, termasuk koper radiatornya juga tuh perhatikan oleh kalian. Coba kita lihat untuk NMAX. Nah ini persis mirip sama. Nah itu aja guys bedanya. Paling ada lagi di tambahan mungkin ini nih, mata kucing NMAX. Kalau ini tidak ada mata kucing, tapi kalau reflektor keduanya punya. Nah itu gambaran fitur yang terdapat pada NMAX Neo dengan Aerox Alpha. Terakhir yang saya mau bahas tentunya dari konsep ya. Memang di awal saya bilang kedua motor ini beda konsep, beda segmen. Konsepnya Aerox dia motor Matic Sport gitu. Dia apalagi sekarang menyenang apa itu, dia benar-benar dibikin sedemikian rupa seolah motor ini motor sport dengan cara ini guys nih. Nah steppernya sekarang dia lebih naik ke atas yang paling belakang ini. Jadi anak muda sekarang kalau berpijaknya ke sini guys, seolah motor ini dibikin kayak motor sport dia ridingnya begitu ya. Terus desainnya yang benar-benar sporty, sangat tajam, sangat agresif Aerox. Nah ini dia ke belakang runcing-runcing begitulah ya. Itu konsep untuk Aerox. Sementara konsep NMAX dia motor family, di awal saya bilang tadi. Dia dibikin sedemikian rupa, didesain agar enak di posisi riding begitu ya. Seperti contoh posisi riding yang enak itu ketika kita berpijak ke stepper yang depan, ini benar-benar dia selonjoran. Jadi kaki itu tidak menekuk, mau pegal cangkeng kira-kira gitu. Ketika itu bokongnya juga naik turun ke belakang. Nah apalagi didukung dengan joknya yang empuk banget guys. Sebenarnya kalau boleh fair-fairan lebih empuk NMAX guys ketimbang Aerox. Nah itu dia. Belum lagi akomodasi yang terdapat pada NMAX. Ini benar-benar motor bagaimana caranya bisa diangkut sekeluarga motor ini. Enak juga dipakai touring, seperti ada behel buat ikat-ikat barang, atau kita bikin ini guys kayak center box begitu ya di belakang itu, atau di samping box belakang juga. Kalau Aerox tuh saya belum atau jarang belum pernah lihat ada box yang di belakang ini guys. Jadi kalau dibikin box itu soalnya motor touring lah ya. Dan dimensi juga guys, walaupun kelihatan sama-sama besar, sebenarnya NMAX ini dia lebih rendah tinggi jok ke tanah ketimbang Aerox. Makanya Aerox itu ya seperti menunggangi motor sport gitu guys. Jadi gagah banget kalau anak-anak muda menunggangi motor ini. Tinggi jok ke tanah itu kalau nggak salah kurang lebih 790.
dari sini sampai ke tanah. Jadi ya agak ada juga yang jinjit. Sementara kalau NMAX itu 765. Nah, dipastikan hampir rata-rata orang Indonesia itu mual jinjit gitu guys. Enak gitu ya guys, berpijak di sini nih ke tanah, pendek ya guys. Jadi stangnya juga naik ke atas. Nah, seolah motor apa cruiser gitu kali ya. Oke ya. Nah, itu aja guys yang bisa saya bahas kedua motor ini, antara Aerox Alpha dengan NMAX Neo yang memang lawan tangguh bagi para kompetitornya, baik gitu ya. Apalagi katanya nih Aerox dia disanding-sandingkan dengan Vario 160, terus NMAX disandingkan dengan PCX yang pakai koper. Sebenarnya kita selaku pasar atau selaku konsumen lebih enak untuk memilih lebih banyak varian, cuman ya gitu dia bikin pusing kepala guys. Oke ya, saya rasa cukup. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.